maka itu bisa menjadi pertimbangan pengurangan masa pembimbingan. Mereka akan bertanya, di KUHP itu ada pidana biasa seperti apa sih? Ya pasti betul, banyak yang bertanya-tanya tuh Pak. Iya, Iya, betul. Iya betul. Kayak apa sih sebenarnya? Ya, Kan apa kita sih? masih awal kali. Ngiranya bebas. Bebas. Ya. Kalau dia nanti nakal, tolong sampaikan ke kita. Kalau nanti dia ada masalah hukum, tolong informasi. Ki, tahu nggak sih? Dunia pemasyarakatan ini semakin lama makin berinovasi loh. Emang iya? Iya, apalagi kan sebentar lagi mau ada KUHP baru nih diterapin tahun 2026. Kayaknya mesti ngobrol deh nih sama orang yang benar-benar paham kayak gini. Ada dari sumber nih, Bapak yang paham luar dalam tentang pemasyarakatan. Mending daripada gabut, ikut yuk. Yuk. Ngobrol sama beliau. Oke. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bapas, kembali lagi di Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh dengan makna seputar program-program luar biasa yang ada di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Bersama saya, Debbie, pada host hari ini dari lantai 2 Zona Inspirasi untuk Babang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Sobat Bapas, hari ini ada sesuatu yang istimewa karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ceno Hersu Setio Kartiko BCIP SHMH selaku Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemeninpas Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Ceno. Selamat datang nih di lantai 2 Zona Inspirasi Bapas Jakarta Pusat. Terima kasih. Nah, Pak Ceno, sebelum kita mulai nih podcast kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita itu ada suguhan nih Pak, supaya ngobrol kita lebih cair, lebih segar, lebih cair, lebih akrab nih Pak. Oke. Biasa ada suguhan kopi istimewa dari co-host saya yang cantik. Ya, izin Co-host, Bapak, Yes, silakan. Barista. Siap. Kopi buatan- teh ya siap. Dari Zona Inspirasi Coffee Corner. Corner. Nah, Siap. ini khusus loh Pak buat Bapak. spesial Spesial pakai telur. spesial pakai telur. Oke. Bang Kiki sebagai co-host juga ikutan nih Boleh, ngobrol ikutan sama Boleh, kita. kita diskusi. Oke. Bapak. Oke, terima kasih banyak nih sebelumnya Pak Ceno sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukannya. Kita yakin banget nih Pak Ceno kan sibuk luar biasa ya. Tapi Kita culik sebentar. kita ya, culik Mbak sebentar Debbie, ya waktunya. betul. Oke. Nah, monggo Mbak sekalian sambil diminum Ya, Bapak izin. ngomong kita nih. Oh siap boleh. Oke, Bapak sebelumnya mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman Sobat Bapas Canggih yang ada di rumah sana, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan yang ada di Jenpas ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Debbie. Siap. Sebelum saya cerita Bingkemas, Direktorat Bingkemas, saya Siap. cerita dulu yang besar. Oke. Di bawah apakah Direktorat Bingkemas? Nah, organisasi kita di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Oke. saat ini dikomandain oleh Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Agus Andrianto. Oke, siap. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada Direktorat Jenderal Imigrasi, Itu ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. pemasyarakatan. Nah, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada Pak Masudi di situ sebagai Direktur Jenderal. Nah, di bawah beliau ada 8 direktorat. 8 direktorat ya Bapak? 8 direktorat dan siap. 1 sekretariat. Satu sekretariat. Nah, di bawahnya itulah termasuk Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan. Masyarakatan. Oke, itu gambaran besar kembaliannya. Nah, kalau secara tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pembimbingan Pemasyarakatan, secara umum di tiap eselon 1 di kementerian dan lembaga selalu membuat kebijakan
Betul. yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan pembinaan terhadap kebijakan yang dibuat. Merencanakan kebijakan, melaksanakan, evaluasi, bahkan membina dan membimbing kebijakan yang kita buat. Baik. Nah, Kompleks di ya. bidang apa? Siap. Di bidang pembimbingan kemasyarakatan. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu bahwa pembimbingan kemasyarakatan adalah nomenklatur yang memayungi balai pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Oh. Ya, Berarti rumahnya ya Bapak izin. Rumahnya. Siap. namanya pembimbingan kemasyarakatan. Oke. Siap. Ada di situ pembuatan litmas, ada pendampingan, ada pembimbingan, dan ada pengawasan. pengawasan. Itu Banyak dan kompleks ya Pak ya. banyak dan Oh, kompleks. luar biasa sekali nih Mbak Vicky. Oke. Mungkin bisa ini nih jelaskan ada Jadi pertanyaan dari Mbak Vicky nih. kalau begitu peran Ditjenpas itu sendiri dalam menjadikan Bapak sebagai UPT yang strategis nih Pak dalam menjalani sistem pemasyarakatan itu seperti apa Pak? Oke, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, Oke. bahwa di situ peran PK dari mulai pra-adjudikasi Komunikasi. sampai dengan pasca adjudikasi bahkan bimbingan lanjutan. Iya. Panjang ya Pak. Ada Panjang ya Pak. Panjang. Walaupun nanti dia adjudikasi atau pasca adjudikasi kita menangani juga litmas yang ada di rutan. Oh, oke. Ya, pada saat proses pelayanan tahanan Mhm. itu dipertimbangkan litmas yang dibuat oleh PK. Pada saat mempertimbangkan pembinaan narapidana di lapas, Lapas. itu juga membuat litmas terhadap bagaimana program pembinaan itu. Jadi peran PK dari mulai praadjudikasi pada proses diversi, Versi. kemudian pada proses persidangan, itu ada pendampingan juga khususnya peradilan anak yang sudah ada. Betul. Nah, baru nanti setelah diputus kalau memang diputus penjara, ada peran dari PK di situ di pembimbingan kemasyarakatan dan di lapas rutan. Bintang utamanya PK. Bintang utama Jadi dari hulu ke hilir ya Bro. dari hulu ke hilir, Lengkap komplit ya Pak. lengkap komplit, bisa jadi juara itu. Luar biasa. Saya tugas PK itu ya. Berat ya. Nah. Berat ya Pak ya izinnya. Siap. Cukup berat, tapi Siap. itu challenge buat kita Betul. ya, Betul, bahwa betul. itu kepercayaan publik kepada pembimbing kemasyarakatan yang kemudian melalui undang-undangnya disetujuilah PK mempunyai peran dari praadjudikasi pasca. Ngomong strategis, Betul. Ya. saya tambahkan lagi di undang-undang yang baru KUHP Oh, yang tahun 2023 ya Pak. 2023 Siap. nomor 1 Siap. bahwa di situ juga peran dari PK Iya. sangat dominan. Betul. Karena apa? Pada saat KUHP lama Mhm. semua konsep itu menekankan pidana penjara atau pidana untuk Betul. pembalasan. Pembalasan betul. Nah, Retributif. di 2026 di KUHP baru Iya. Iya. itu lebih kepada diupayakan Mhm. mereka mendapatkan JR, Oh. restoratif justice. Yes. Jadi diupayakan mereka tidak masuk dalam penjara. Penjara. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, jadi semangatnya adalah Mhm. kalau dia tidak harus penjara, jangan dipenjara. Penjarakan. Oh. Kalau toh pun di penjara, diupayakan tidak lama-lama di penjara. Betul. Karena apa? Ini panjang lagi ceritanya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Bahwa kemudian seorang, ini secara universal, tidak hanya penjara di Indonesia, tapi secara universal, bahwa penjara itu dampak negatifnya cukup banyak. Oh, lebih banyak pos Dia negatifnya ya pos Bapak. negatifnya. Karena apa? Pertama, kasus masalah penyakit. Oh, Contoh. kenapa tuh penyakit? Di dalam lapas rutan, Mhm. apalagi terutama lapas rutan yang over kapasitas, tidur harus berdempetan, betul. soal penyakit akan mudah cepat Luar. Oh, ya betul. Loh, apa kemudian dampak buat masyarakat pada saat masuk, misalnya dia terpidana masuk di dalam lapas, ada yang punya penyakit TBC misalnya, itu akan terbawa pada saat dia bebas. Bebas. Oh, iya betul. Yang merugi siapa? Masyarakat. Nah, Iya, betul. itulah kenapa semangat dari KUHP baru diupayakan mereka tidak lama dalam penjara. Itulah peran dari PK pada Betul. saat dia masuk ke lapas. Rekomendasi dari PK Bapas bahwa yang bersangkutan dibina apa, di treatment apa. Nah, sehingga diupayakan kalau dia sudah berdasarkan assessment
dia sudah mulai berubah perilaku, kemudian dia juga sudah bisa berkontribusi dalam pembinaan, itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat bisa cepat. Tapi kalau resikonya masih tinggi, PK harus merekomendasikannya harus melanjutkan pembimbingan atau pembinaan yang lebih lanjut. Nah, jadi memang itu ukurannya dari asesmen yang akan dilakukan pada saat mau diberikan program integrasi. Luar biasa sekali Jadi ya. peran Ditjenpas ini terkait dengan paradigma hukum yang baru ini kan tadi Bapak bilang tugasnya salah satu tugasnya ada mengevaluasi ya Pak. Evaluasi. Jadi nanti akan dievaluasi nih Betul. Pak ya tentang pelaksanaan dari pidana alternatif tadi yang seperti pengawasan dan kerja Betul. sosial gitu ya Pak. Betul. Sebelum evaluasi kan tanya dulu nih, KUHP baru diapakan? Kita sudah buat iya, pedoman. betul. Saya Seru nih, cerita kan? perkembangannya, Betul. mempersiapkan diri untuk penerapan KUHP baru. Ya. Awal-awal tahun saya sudah menyampaikan di bulan Juni seingat saya, itu ada launching aksi sosial. Aksi iya. sosial. Iya. Betul. Seluruh Bapas di Indonesia Indonesia. yang melibatkan pemerintah daerah, instansi mitra-mitra lain, bekerja sama dengan klien yang integrasi. Baik. Nah, sebenarnya itu adalah uji coba pada saat nanti 2026 berlaku KUHP, kita sudah siap. Gini loh salah satu contoh. Selain uji coba itu menjadi sarana memperkenalkan kepada masyarakat. Mereka akan bertanya, kalau di KUHP itu ada pidana kerja sosial seperti apa sih? Apa sih? Betul. Betul. Banyak yang bertanya-tanya tuh Pak. Iya. Iya, betul. Iya betul. Kayak apa sih sebenarnya? Kayak apa Kita sih? masih Ada awal kiranya- kali. Ngiranya bebas Bebas. nih. Ya. Gitu. Jadi memang bebas dalam arti sini dia tidak masuk penjara. Misalnya hakim memutus pada kasus yang diancam di mata ke bawah, tuh ya, dipidana diputuskan oleh hakim, udah pidana kerja sosial, dia punya kalian apa? Tugas PK. Dicek, dia bikin litmas bahwa yang bersangkutan misalnya, Ya. yang bersangkutan punya latar belakang pendidikan, misalnya sebagai seorang guru atau profesor atau apa, maka hakim akan melihat rekomendasi dari PK. Oke, yang bersangkutan harus bekerja bekerja ngajar secara gratis di tempat yang sudah ditetapkan atau kerjasamakan oleh Bapas. Itu kemudian menyusul dari aksi sosial tersebut, saya minta ke Bapas untuk melakukan perjanjian kerjasama. Iya. Ya kan sudah dilakukan kan dengan Pemda, dengan yayasan, saya di panti jompo, panti asuhan, sekolah-sekolah yang membutuhkan guru atau tempat-tempat pelatihan, bikin perjanjian kerjasama. Maka hakim pada saat bertanya kepada PK, kepada Bapas, apakah sudah siap tempatnya? Sudah. Kita sudah membuat PKS dan itu sudah kami serahkan ya daftar tersebut, mudah-mudahan bisa sampai dengan ke Mahkamah Agung dan diteruskan ke hakim. Sehingga hakim pada saat memutus, Bapak sudah siap karena di Undang-Undang KUHP tugas PK dalam membimbing. Ya, ada di penjelasannya. Jadi tugas kita pembimbingan terhadap pidana kerja sosial. Nah, salah satu contoh seperti itu. Berarti peran Bapak itu strategis banget ya Pak? Sangat di tahun yang strategis. baru ya. Ya, ini tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat bahwa kita berperan dalam merubah seorang pelanggar hukum untuk bisa kembali ke dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Kita melakukan pembimbingan. Dibina dulu di dalam lapas, setelah dibina kita kasih kesempatan pembimbingan. Kalau hakim memutus pidana kerja sosial, kita lakukan pembimbingan bagaimana dia menyatu dengan masyarakat lingkungannya. Kadang-kadang mereka yang berbuat jahat kurang percaya diri, merasa dia bersalah, sehingga berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan dia untuk menyatu kembali ke masyarakat itu akan susah. Nah, itulah peran PK masuk. Betul. Iya, untuk membantu dia bagaimana untuk berhubungan dengan masyarakat, dengan keluarganya, dengan misalnya RT RW-nya, sehingga dia bisa percaya diri kembali normal sebagai masyarakat. Nah, terkait yang tadi Bapak bilang kan menarik sekali nih, kan tadi Pak Cenos sempat menyebutkan ya bahwa terkadang ya klien ketika dia kembali lagi ke masyarakat kadang kurang percaya diri, kadang juga merasa susah untuk mencari mata pencarian lagi ya Pak ya. Ada nggak sih Pak peran dari Ditjenpas khususnya Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan untuk kerjasama ya, terutama untuk membantu klien pemasyarakatan untuk dapat mendapatkan penghasilan nih Pak atau mencari pekerjaan gitu loh Pak, izin Pak. Baik.
Jadi Direktorat Pembimbingan Masyarakatan kaitannya dengan hal tersebut. Tuh. Kita ngobrol teori dulu. Tuh. Tugas dan fungsi di Bapas ada namanya bimbingan, kemandirian, dan kepribadian. Kepribadian, ya betul. Nah, saya tanya dulu, itu untuk siapa? Untuk klien. Player. Dua-duanya, kemandirian, kepribadian. Yang untuk masyarakatnya ada nggak? Gimana? Untuk masyarakatnya. Mungkin belum tersosialisasi. Nah, Baik ya Bapak. kalau tadi bertanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan apa, kami sedang menyusun kebijakan pembimbingan yang baru, pembimbingan integrasi. Oh, pembimbingan Apa tuh, Pak? integrasi. Nah. Gimana tuh Pak? Jadi gini, pada saat kita punya teori di pemasyarakatan adalah memulihkan hubungan hidup, Ya. kehidupan, dan penghidupan Ya betul. antara klien dengan masyarakat. Ya Kita pulihkan. betul. Bimbingan kemandirian, bimbingan kepribadian dulu. Ya. Itu adalah memulihkan hidupnya dia. Hmm. Itu kepribadian, bagaimana dia kembali kepada Tuhannya, menjadi kesalahan secara pribadi, gimana dia bisa merubah perilakunya, itu kemandirian. Kepribadian. Kepribadian. Nah, yang kemandirian yang sudah dilakukan semua Bapas. Ya. Jadi kita bimbing misalnya ngelas, bimbingan membuat kerajinan, kaos, kain, batik, segala macam. Itu untuk memulihkan penghidupannya dia. Penghidupannya dia. Penghidupan adalah bagaimana dia mencari kesejahteraan, menambah penghasilan, dan bisa memberikan kontribusi untuk memberi makan keluarganya atau saudaranya. Yang belum ada kehidupan, memulihkan kehidupan dia. Sama masyarakat gitu ya Pak ya. Ya, arti dari betul, pemulihan betul. hidup tadi sudah dengan Tuhan dan pribadinya. Penghidupan sudah, Iya, kemandirian. Yang kehidupan belum. Oh iya. Nah, kehidupan inilah yang tadi saya sampaikan, bimbingan integrasi. Seseorang itu bisa pulih, ini udah bisa dia kepribadian udah bagus. Kita bimbing di sini. Dia bisa melakukan ngelas atau keterampilan, Iya. sudah. Udah. Pada saat masuk ke tengah masyarakat nggak pede, Oh, betul. Minder gitu ya Pak ya. minder, kemudian dia insecure, kembali keluarganya ditolak, keluarganya ngusir, ke masyarakat nggak diberi pekerjaan. Jadi sia-sia kemarin yang Sia-sia udah semua dilakukan diberikan ya. dari mulai lapas dan pembimbingan di Bapas. Bapas. Sehingga kita upayakan strateginya adalah pembimbingan integrasi. Buat siapa? Buat klien maupun buat masyarakat. Betul. Oh, Lengkap jadinya ya. Mudah-mudahan ya. bisa terwujud ya di 2026 nanti. Amin. Berarti ya sungguh sangat mulia ya Ya. sebenarnya ya Iya. pekerjaan yang dilakukan Betul. oleh Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan ini ya Pak Betul. ya. Semakin berkembang ya dari tahun ke tahun, Betul. tujuan dari pemasyarakatan ini Iya, semakin betul. berkembang dan mengikuti perkembangan Zaman nggak lagi kebutuhan. pembalasan ya Pak Betul. ya, izin Pak. Boleh saya tambah lagi nggak? Siap. Boleh, Pak. Boleh dong Bapak. Soal integrasi. Siap. Kan saya bilang buat masyarakat. Iya. Iya. Emang diapain masyarakatnya? Di edukasi apa? Bingung kan? Iya. Salah satunya edukasi. Kemudian advokasi. Oh, ada advokasinya Advokasi. juga. Nah. KIE. Komunikasi, Apa tuh? informasi, Ha-ha. edukasi. Komunikasi, informasi, edukasi. Tentang apa? Tentang bagaimana pembimbingan kemasyarakatan. Bagaimana dia sudah melalui pembinaan di lapas, bagaimana pada satu klien sudah kita bimbing. Ini loh, Bapak Ibu di masyarakat, dia sudah melalui ini semua. Dia sudah punya keterampilan. Dia sudah merubah perilakunya dan taat pada ibadah. Masyarakat diedukasi. Kemudian diadvokasi apa bentuknya? Pada saat dia berbuat masalah, nanti lurah maupun pemerintah daerah ataupun tokoh masyarakat bertanya kita. Kita advokasi. Kalau dia nanti nakal, tolong sampai ke kita. Kalau nanti dia ada masalah hukum, tolong informasi ke kita. Kita kasih saran apa, solusinya apa. Sehingga kedua belah pihak puas, ya mereka bisa menyatu kembali. Bisa menyatu kembali. Itu namanya menyatukan, memulihkan hubungan hidup, kehidupan, penghidupan. Kehidupan. Jadi terciptalah lingkungan yang baik gitu ya Kembali Pak ya. normal, Kembali bagaimana normal. masyarakat Masyarakat. umumnya. Jadi nggak ada lagi tuh kalau misalnya memang ini programnya sukses ya Pak. Betul. Berarti daerah-daerah rawan itu bisa diminimalis ya Pak. Betul. Ya. Masyarakat juga bisa membantu untuk membimbing dia. Peran Kalau dia masyarakat tidak penting. membantu,
terciptalah residivis lagi. Oh Nah, iya betul, iya, betul, betul. betul. Perannya betul. penting sekali masyarakat. Ya. Betul, betul. Jadi kita juga harus mengedukasi masyarakat ya Bapak. Ya, Izin, karena gitu. mereka sebenarnya perannya cukup besar. Iya. Dari 3 unsur yang Hmm. strategis dalam pembinaan atau pembimbingan Iya. klien ataupun narapidana, Hmm. itu adalah WDP, Iya. petugas. Tugas Masyarakat. masyarakat. Ini yang cukup besar. Kenapa? Di lapas, rutan, bapas, Hmm. paling berapa lama? Iya, Betul, betul. Paling Kalau lama di masyarakat. secara KUHP, secara Iya. KUHP aturan 20 tahun Iya. Iya. atau seumur hidup. Ya, Itu pun bisa berkurang Hmm. secara regulasi. Tapi paling lama di dalam masyarakat. masyarakat. Artinya Betul. tenaga kita akan nggak kuat kalau tidak kita kolaborasi dengan masyarakat. Bapak mau nih sebelumnya saya masih kepo nih soal tadi yang Bapak singgung tentang pembimbingan integrasi. Sama. Ya, Hmm. jadi belum paham Belum, juga. kita masih penasaran nih apa sih sebenarnya wujudnya pembimbingan integrasi itu Pak? Iya. Baik, Mm-mm. baik. Saya akan jelaskan biar kemudian nanti publik tahu ya. Saat ini kita kan PK di seluruh Indonesia masih dibilang kurang ya. Kita Ya, sedang betul. upaya. Nama strateginya adalah pembimbingan itu dilakukan nanti kita bentuknya mirip seperti Timpora. Oh, Mungkin tahu ya, Timpora Ya. itu tim pengawasan orang asing. betul. Nah, di Ya, dalamnya imigrasi. itu terdiri dari anggota masyarakat tuh Pemda, Iya. ya, baik itu kepala desa, kelurahan, terserah. Kemudian ada tokoh masyarakat, Hmm. ada tokoh agama, ada Babinsa, Oh, ada Babin Kamtibmas. Wah. Ini dari TNI, dari kepolisian. Mhm. Mungkin juga nanti melibatkan misalnya BNPT atau BNNP atau BNK. Oh, Nah, itu tergantung dari latar belakang klien. klien. Nah, kami sedang kebetulan lagi diklat nih, PKN, Hmm. dan situ proyek perubahan kami menyampaikan bahwa pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi. Kelompok Layanan Layanan bimbingan integrasi. integrasi. Artinya begini, kelompok layanan ini seperti yang tadi sampaikan contoh kayak Timpora. Iya. Jadi di dalamnya itu terdiri dari orang-orang tersebut, dari Oke. Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh masyarakat, tokoh agama, TK khususnya sebagai manajerialnya. Nanti mereka akan membantu mengawasi, membimbing klien yang menjauh di sana, yang mungkin secara finansial ongkos ke sana cukup jauh, Jauh, Iya. betul. karena kita kurang tenaga TK, Iya. jadi kita dibantu oleh teman-teman Hmm. yang ada di lokasi tempat klien tersebut tinggal. Oh, ya Bisa. bisa jadi solusi kayak gitu Iya, ya. bisa seperti itu. Iya, 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 PKK iya, di iya. daerah-daerah ya Pak. Ya, Betul. betul. Gitu Yang ya. cakupan wilayah luas. Kadang kita juga Luas, mikir kan. transportasinya masih minim. Minim gitu. Itu solusi pertama. Hmm. Solusi keduanya adalah Mhm. tadi sudah saya singgung bahwa mereka dari masyarakat masuk atau ada masalah dengan Iya. hukum, kembalinya ke masyarakat. Masyarakat, betul. Siapa lagi yang membantu kalau enggak mereka Iya, gitu? iya, Iya. betul. Kalau bukan masyarakat juga Betul. siapa lagi gitu. Bagian ya, dari Pak, ya. masyarakat. Bagian dari masyarakat, mau Mm-mm. tidak mau, Mau nggak suka mau. atau tidak suka, Hmm. pasti kembali Pasti masyarakat. masyarakat. Sehingga nanti kelompok layanan inilah kemudian akan membantu kita pada saat melaporkan setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan kita rapat. Rapat gabungan akan menceritakan kelurahnya atau kepala desanya atau babinsanya, ya Bang Hasan udah bagus, sudah taat, dia sudah bisa bekerja membantu masyarakat, sehingga proses atau masa pembimbingan bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Jadi kalian tuh kayak punya rapot ya Pak? Kayak punya rapot kayak di dalam lapas. Oh. Pada saat dia kelakuan baik, maka dapat PB kan? Dapat PB, Sempat ya. 2/3 PB. PB. Nah, sama halnya nanti pembimbingan terhadap Hmm. klien kalau dia dinilai oleh kelompok layanan ini, Hmm. layanan bimbingan integrasi, maka itu bisa menjadi pertimbangan pengurangan masa pembimbingan. Oh, Untuk pengurangan masa bimbingan. Iya, betul. visioner sekali ya. Jadi memang ada motivasi buat kliennya kalau dia berbuat baik, Iya, berkelakuan baik, bermanfaat buat masyarakat, tentunya ada rewardnya. Oh iya benar. Iya. Betul juga ya. Betul. Menarik sekali. Jadi nggak hanya istilahnya dia aduh merasa Iya. aduh aku di sini nih terpaksa atau Terpaksa, apa gitu betul. ya Pak. Oke, luar biasa sekali nih Biasanya program-programnya kalau ya. ngobrol-ngobrol kayak gini kayak butuh waktu lebih panjang ya Mbak Debbie ya. Kalau bisa sampai besok pagi lagi ya. Kayaknya Bapak ini- ada season 2 nanti. Boleh loh Pak, izin ya. Kalau boleh ya, Iya, bisa. kami Buka season 2. Siap. Ditunggu kedatangannya lagi gitu Pak yang izin. Terakhir nih Pak, Ya. apa sih Pak pesan dan harapan Udah Bapak terakhir. untuk Bapak Jakarta Pusat ini? Baik.
tadi saya sudah keliling ke Bapas. Saya cuma berharap Ya. apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di sini, Ya. pembimbingan kemandirian atau kepribadian, Mhm. itu tidak hanya foto dipamerkan. Ya, seperti hidroponik ini, hidroponik yang ada di sini, ini bisa dipublikasi ataupun bisa dipromosikan. Misalnya di sini ada kerajinan las atau membuat desain kaos, membuat mug atau apapun, Mhm. tolong itu dipajang di depan. Di sini ada Gria Bipraya kan, Ada. Nah, hasil karya klien tersebut tolong Iya. dipublikasi situ. Bagaimana membuatnya, harganya berapa, produksinya berapa klien yang terlibat, apakah klien itu dari membuat itu dia sudah bisa bekerja atau menghasilkan lapangan pekerjaan, tolong itu dipaparkan juga di situ. Sehingga bisa publik tahu, oh iya, Bapas di sini keren, sudah bisa merubah seorang klien yang dibilang jahat setelah dia melakukan tindak pidana, kita bimbing bisa kembali masyarakat dan bermanfaat. Itu saran saya untuk publikasi ataupun promosi hasil karya klien di Bapas ini. Siap Bapak. Nah, baik Sobat Bapas Canggih yang ada di rumah, luar biasa banget nih Bapak izin perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Bapak izin penuh dengan inspirasi, penuh dengan pengetahuan baru mungkin buat Bapak inovasi juga buat sobat-sobat Bapas Canggih yang ada di rumah sana ya Bapak izin. Terima kasih banyak Pak Ceno atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa di Sama-sama. podcast Bapas Canggih pada hari ini. Meluangkan waktu Baik, terima kami kasih. di waktu kesibukannya Bapak. Semoga sukses podcastnya. Amin. Mudah-mudahan bisa mengundang Pak Menteri ke sini untuk di podcast. Wah, boleh mungkin direkomendasikan Bapak Insya Allah. izin siap. Kita lihat ratingnya dulu. Siap. Nah, Sobat Bapas yang ada di rumah sana, semoga ya perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan juga pengetahuan nih buat teman-teman yang ada di rumah sana. Dan jangan lupa nih Sobat Bapas Canggih untuk like, follow, dan subscribe media sosial Bapas Jakarta Pusat, dan mungkin juga media sosialnya Siap. Direktorat Jenderal Ya. Masyarakatan. Siap. Oke. Sobat Bapas Canggih ada di rumah sana, sampai jumpa lagi di episode Bapas Canggih berikutnya. Sampai jumpa.